Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabar kalian? Apa kabar kalian baik-baik saja anak-anak? Baik, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu pimpin kita di dalam doa ya. Berdoa mulai. Amin. Nah, kita telah menyelesaikan berdoa kita untuk memulai pembelajaran. Ibu akan mendata kehadiran kalian pada hari ini. Baik, Ibu akan mengabsen. Yang pertama, Diko, Erin, Jojos, Siska, Tias, Rati. Oh baik. Sepertinya kalian hadir semua ya. Terima kasih kalian telah hadir dalam pembelajaran kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian menyiapkan bukunya masing-masing. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan tokoh Alkitab yang melakukan pertobatan. Yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh tentang bertobat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bertobat. Yang keempat, peserta didik mampu membandingkan perbuatan bertobat dan tidak bertobat. Yang kelima, peserta didik mampu membuat clipping tentang tokoh Alkitab yang bertobat. Nah, Ibu ingin bertanya. Di sini apakah kalian masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Ada yang ingat? Oh, baik. Sepertinya tidak ada yang ingat. Nah, Ibu akan menyampaikan sedikit. Minggu lalu kita mempelajari materi pembelajaran tentang keselamatan. Nah, keselamatan ini hanya berasal dari Allah. Kita tidak bisa mendapatkan dari orang lain. Karena Allah telah menebus semua dosa-dosa kita melalui Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Baik. Materi pembelajaran kita hari ini intinya adalah tentang bertobat. Nah, kita akan mulaikan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita yaitu bertobat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata bertobat berasal dari akar kata tobat. Nah, mengapa kita perlu bertobat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, tidak tahu ya sepertinya kalian. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit. Nah, pertobatan ini adalah jalan kita untuk menuju keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Nah, dan juga pertobatan ini adalah syarat untuk menerima dan menjalani hidup yang baru. Ini terdapat dalam Lukas pasal 13 ayat 3. Dengan bertobat, manusia akan dituntun menuju kebenaran dan melakukan hal-hal yang berkenaan di hadapan Allah. Nah, bertobat ini ada satu-satunya jalan untuk kita manusia yang telah berdosa dapat ditebus lagi, dapat ditebus oleh Allah. Kita harus bertobat, melakukan pertobatan. Ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 25 ayat 5. Nah, Ibu ingin bertanya. Di sini ada yang tahu? Siapa saja tokoh Alkitab yang melakukan pertobatan? Ibu ingin tahu salah satunya. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Siska benar. Petrus. Bagus. Petrus melakukan pertobatan dan mengikut Yesus. Ibu akan
contohkan satu lagi, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus melakukan pertobatan. Dulunya ia sangat membenci Allah. Ia bahkan membunuh manusia-manusia yang tidak berdosa. Dan kemudian ia dipertemukan dengan Allah. Allah membuat matanya menjadi buta. Allah menguji dia. Dan kemudian Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus melakukan pertobatan. Dia meminta maaf kepada Allah dan bertobat. Nah, ibu ingin bertanya, di sini siapa yang tahu contoh dari pertobatan? Ada yang tahu? Wah, tidak ada yang tahu ya? Baik, ibu akan jelaskan satu dua kata tentang contoh bertobat. Pertobatan yang pertama kita bisa lakukan dengan beribadah. Kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Salah satu pertobatan. Yang kedua, kita bisa melakukannya dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan masih banyak hal lain lagi. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bertobat. Nah, bertobat ini, pertobatan adalah menyesali dan berniat kembali untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Nah, kita akan keluar dari jalan yang buruk, dalam kurung negatif, dan kembali ke jalan yang baik, yaitu positif. Baik. Nah, ibu telah selesai menjelaskan sedikit. Ibu ingin mengajak kalian untuk membentuk kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Satu kelompok 3 orang. Nah, ibu akan memberikan kertas lembaran dan kalian akan jawab. Tapi kalian jawab di lembar RKS ya. Nah, setelah ini ibu akan berikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kita harus melakukan pertobatan untuk kembali ke jalan yang benar. Karena melalui pertobatan hidup kita akan merasa damai dan tenang. Kita sebagai umat manusia yang berdosa tidak bisa lepas dari pertobatan. Nah, ibu mengucapkan apresiasi terhadap pembelajaran kita pada hari ini karena kalian semua bisa dengan aktif menjawab pertanyaan dari ibu. Terima kasih ya. Nah, ibu akan memberikan satu lagi tugas untuk kalian. Tugas terakhir, tugas yang akan dikumpul minggu depan, yaitu kalian harus membuat clipping tentang tokoh Alkitab. Dan dikumpul minggu depan ya. Disertakan gambar di dalamnya. Dan tulis penjelasannya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, mungkin kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Ibu akan menutup pembelajaran kita. Ibu sangat mengucapkan apresiasi yang sangat dalam kepada kalian semua karena kalian telah menjawab dan aktif dalam materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Nah, kalian juga jangan lupa jaga kesehatan biar terus sehat supaya bisa masuk dalam pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, ibu akan pimpin kalian dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Terima kasih telah datang pada saat pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk memulaikan semua pembelajaran di sekolah ya. Sampai jumpa minggu depan.